Setelah mencoba trading kripto selama 1 minggu, akhirnya modal awal saya yang cuma 300.000 itu jadi 3 juta rupiah. Iya, maunya sih ngomong gitu, tapi kenyataannya nggak gitu. Mari kita bahas. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung cek aja akun Pintu saya. Jadi ini udah kelihatan historinya gitu. Jadi saya mulai trading itu dari tanggal 5 Desember. Jadi kira-kira sampai tanggal 11 itu saya rugi kira-kira antara 13 sampai 14 dolar gitu. Jadi kemarin sisa sekitar 3 atau 4 dolar. Jadi itu karena saya banyak rugi di sini. USTC USDT. Jadi saya rugi 10 dolar di situ. Jadi sisa 3 atau 4 dolar. Jadi habis modalnya. Nah, angkanya saya udah kasih tahu hasilnya rugi 10 dolar lebih. Sekarang mari kita bahas apa yang saya pelajari selama 1 minggu trading kripto ini gitu. Hal pertama adalah semuanya itu nggak segampang teori yang saya tonton di YouTube atau baca gitu. Emang saya tahu ada tren naik atau bullish, ada turun atau bearish, atau yang namanya konsolidasi yang nggak kemana-mana naik atau turun gitu. Nah, tapi untuk menentukan trennya, untuk taruh oke, ini higher low, ini higher high, itu saya masih perlu pikir ini taruh di mana, ini bener nggak di sini, ini bener nggak di sini gitu. Jadi kadang bentuknya itu kadang aneh gitu. Jadi mungkin ini perlu membiasakan diri aja ya. Setelah seminggu itu emang udah membaik dan lebih pede sih untuk menaruh oke, trennya tuh kayak gini gitu. Jadi itu ya perlu penyesuaian waktu aja. Nanti semakin sering dilakukan latihannya semakin bisa juga sih menurut saya. Nah, yang bikin tambah bingung itu adalah kapan masuknya sih gitu. Itu yang masalah utama yang saya hadapi. Karena setelah kita tarik garis A, tarik garis B, tarik garis C, ada Fibonacci, ada segala macam, yang paling penting kan masuknya di mana? Ketemu nggak sih titik masuknya itu di mana gitu? Nah, masalah saya itu di situ. Ketika udah selesai analisis macam-macam pasang garis ini itu, nah saya bingung masuknya itu di mana gitu. Apa ini udah kelewat, atau ini kecepatan, atau ini pas waktu masuknya gitu. Itu yang masih membuat saya bingung. Jadi keseringan itu lewat gitu. Ketika harganya itu udah turun banget, itu saya baru masuk. Makanya untungnya itu nggak terlalu banyak gitu. Atau bahkan nggak sampai untung, harganya itu udah mental naik lagi gitu. Makanya kadang itu yang membuat saya bingung dan banyak ruginya gitu. Nah, apalagi saya di sini masuknya itu ke future trading, bukan yang spot trading. Kenapa nih saya pilih future? Karena kalau di spot trading itu kayak trading tradisional aja ya. Kalau harganya naik ya udah kalian jual, dapat untung. Kalau harganya turun ya mungkin kalian bisa kira-kira beli dan tunggu harganya naik lagi kan gitu. Nah, kalau di future trading itu harganya naik atau turun kalian tetap bisa dapat untung gitu. Jadi namanya future, kita memprediksi apakah ini akan naik harganya atau akan turun. Jadi kita bisa open posisi buy atau long kalau harganya kalian prediksikan naik, atau short atau jual kalau kalian prediksinya turun gitu. Jadi kenapa saya pilih future? Karena harga mau naik atau turun saya tetap bisa trading gitu. Jadi dua arah. Kalau yang spot trading itu kayaknya yang mau nggak mau harus nunggu harga naik baru kalian bisa jual gitu. Nah, makanya karena future trading itu harganya cepat naik atau turun, makanya menentukan titik masuknya itu sangat penting. Kalau udah kelewat ya udah kemungkinan untungnya dikit atau bahkan rugi, itu aja sih. Nah, karena saya belum tahu banyak nih tentang future trading ini, jadi saya melakukan kesalahan yang menurut saya sangat bodoh gitu. Nah, jadi kalau kalian udah sering trading, kalian udah pasti tahu kalau ada trading fee. Baik ketika kalian jual atau beli itu ada trading fee-nya. Nah, saya sadar ada trading fee, tapi ketika hanya menjual atau close posisi. Jadi ketika saya masuk, itu trading fee-nya saya lupakan gitu. Jadi ketika saya trading, yang saya lihat ketika akan close posisi itu hanya separuhnya dong. Nah, ketika saya sudah dapat untung close posisi, itu saya tetap rugi. Kenapa? Karena ternyata biaya masuknya saya nggak hitung. Makanya saya cek, oh saya udah untung sekian poin, tapi ternyata saya cek kok uang saya berkurang. Ya karena itu masih kurang tinggi dibandingkan dengan biaya tradingnya. Misalkan biaya tradingnya total keluar masuk 0,6, saya jual itu 0,5, jelas saya rugi 0,1. Dan di situ kebodohan saya gitu. Nah, makanya setelah hari ke-4 atau ke-5 saya menyadari ini, mulai itu saya lihat biaya tradingnya berapa sih. Oh, totalnya 0,4, berarti paling nggak saya harus di atas 0,4 baru saya bisa jual. Kalau nggak gitu pasti rugi. Jadi itu pelajaran yang penting banget untuk diketahui buat
siapapun itu ketika memulai trading, coba deh pelajarin lagi ada biaya-biaya apa aja sih gitu, jadi nggak rugi gitu. Pelajaran kedua adalah saya masih sering ragu-ragu untuk eksekusi rencana trading. Seperti yang saya udah bilang tadi, saya udah macam-macam analisisnya, pasang garis ini itu sampai layarnya penuh isi garis macam-macam. Nah seringkali saya masuknya itu telat, nggak di harga yang paling bagus gitu. Nah mulailah saya ragu, apakah ini masih aman untuk masuk atau enggak gitu. Nah setelah saya berpikir, ternyata trennya itu masih lanjut gitu. Dan akhirnya saya putuskan, oh ini masih lanjut, ya udah masuk. Nah ternyata titiknya udah nggak maksimal, udah titik jelek, maksain masuk. Ya udah trennya keburu berubah antara untungnya nggak maksimal ataupun rugi besar. Itu pengalaman saya sih, jadinya kayak gitu. Nah ngomongin masalah ragu, nggak cuma ragu masalah masuk atau entry, tapi saya juga ragu untuk masalah keluarnya gitu. Misalkan saya udah masuk di titik yang bagus gitu, saya masuk pas trennya masih bagus. Nah ketika saya udah melihat untung sedikit, terus saya langsung kayak udah keluar gitu. Kenapa? Takut. Saya takut nanti trennya berubah jadi rugi banyak. Makanya ketika saya udah untung sedikit, langsung keluar karena ketakutan gitu. Ya padahal harganya itu masih sesuai gitu, masih bisa dapat untung lebih sebenarnya kalau dipertahankan. Cuma saya duluan takut. Coba deh kalau kalian tertarik nyoba gitu, ini saya nggak nyaranin investasi atau apa-apa ya, ini keputusan kalian, saya nggak ada ngasih saran apapun, ini pengalaman saya aja. Ketika trading pertama kali, apalagi future, itu dakdikduk banget. Kalian bisa ngelihat kayak minus 20% dalam satu kedipan mata. Satu kedipan mata lagi bisa plus banyak gitu. Makanya awalnya udah kena minus banyak, terus tiba-tiba plus walaupun sedikit, itu langsung bawaannya saya takut langsung keluar daripada minus, mendingan saya untung tapi dikit gitu. Jadi mindset saya tuh masih kayak gitu. Nah maka dari itu saya sadar pentingnya rencana trading. Seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya itu, kalau rencananya mau take profit 2%, ya udah setting di 2% aja, keluar kalau udah dapat. Terus kerugiannya 1% misalkan, ya udah 1% keluar. Karena yang saya alami ketika rugi $9 tadi yang saya lihatkan itu karena saya nahan-nahan, berharap harganya balik naik lagi gitu, padahal turun terus. Kalau saya seandainya menyesuaikan rencana, disiplin, pokoknya rugi dikit udah cut loss, untungnya cukup ya udah take profit, aman kan gitu. Jadi nggak ada rasa penyesalan. Ya ada sih mungkin, harusnya bisa lebih, tapi udah gitu. Yang penting kan untung, masih ada hari esok. Intinya sih gitu yang saya dapat pelajarannya sekarang gitu. Besok masih bisa trading, yang penting modalnya tuh nggak habis. Nah kalau sekarang modal saya tuh habis, makanya lebih baik disiplin, ikutin rencana trading, ya udah eksekusi gitu. Dan jangan maksain masuk di posisi jelek. Kalau udah nggak jelas grafiknya, kalian ragu, tunggu aja. Pengalaman saya gitu, mending tunggu, tapi ya kalian harus pantengin terus itu chart grafiknya tuh harus dipantengin gitu. Ketika ada perubahan sedikit yang kayaknya ini nih yang ditunggu, baru masuk, akan lebih maksimal untungnya kayak gitu. Itu yang saya pelajari selama 1 minggu trading ini. Pelajaran yang ketiga, kurang jam tidur. Ya karena pasar kripto itu kan 24 jam. Nah tapi saya itu mengikuti jamnya di Amerika. Jadi kalau di Amerika pagi, otomatis di sini udah malam gitu. Kenapa gitu? Karena saya berasumsi bahwa orang di Amerika bangun berkegiatan trading itu akan dampaknya lebih banyak ke pasar, jadi lebih rame gitu. Makanya saya mau mencoba ngikutin pasar atau waktunya mereka. Apakah ngaruh atau enggak? Belum tahu juga gitu. Karena saya pernah aja trading siang ya udah dapat untung juga gitu. Tapi mayoritas saya yang emang tradingnya malam karena ya pagi sampai sore kerja. Jadi mulai trading itu paling jam 9 ke atas. Terus kalau cepet ya cepet selesai. Kalau lama ya begadang kalian gitu, bisa sampai subuh. Ada sih yang namanya stop loss dan take profit di pintu, tapi saya itu belum terlalu ngerti makanya. Jadi saya masih pantengin layarnya itu setiap saat gitu. Jadi kalau udah cukup profitnya saya manual keluar, kalau udah ruginya terlalu banyak saya manual keluar gitu. Seharusnya saya nanti akan harus coba fitur stop loss dan take profit karena lebih aman sih harusnya ya, dan nggak perlu dipantengin terus. Nah terus langkah selanjutnya apa nih? Minggu pertama udah rugi $10 lebih. Selanjutnya apa? Top up lagi. Ya saya akan top up lagi rencananya. Jadi saya ada dana di reksadana, itu reksadananya nggak plus gitu, jadi agak minus. Jadi mending saya alihkan ke kripto, ya mungkin lebih rugi, tapi kayaknya saya udah mulai melihat titik terang setelah 1 minggu trading di future gitu.
Nah, lalu saya akan fokus ke beberapa koin aja. Sekarang itu yang saya lihat itu Bitcoin dan Solana. Itu rata-rata trennya agak mirip-mirip keduanya. Tapi karena emang mayoritasnya ngikutin Bitcoin sih. Kalau Bitcoin turun, mayoritas rata-rata semua akan ikut turun. Nah, jadi kedepannya top up, fokus pada Bitcoin dan Solana mungkin. Dan saya coba untuk meningkatkan intensitas trading, atau kalau nggak intensitasnya ya modalnya gitu. Nah, karena sekarang itu kira-kira saya untung bersihnya itu antara 0,1, 0,2, 0,3 gitu. Nah, kalau mau cari $1 lah, coba sehari $1 itu paling nggak trading 3-4 kali gitu. Atau udah trading modalnya pakai banyakin gitu. Jadi untungnya bisa lebih maksimal, ruginya juga bisa lebih maksimal sih. Makanya perlu dijaga rencana tradingnya sih. Oke, itu dia cerita saya trading kripto selama 7 hari, hasilnya minus $10 lebih. Anggaplah itu saya rugi semuanya, itu biaya belajar. Tentunya saya masih akan lanjutkan karena udah mulai ngerti sedikit gitu. Jadi harus coba lagi. Semoga di video selanjutnya saya bisa ngomong untung banyak gitu. Jadi ya jangan lupa subscribe kalau menurut kalian ini ya ceritanya lucu, menghibur, atau bermanfaat, supaya kalian nggak ketinggalan cerita saya selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.